biasa. Dan yang pasti ya ada sisi nyambung gitu ya kadang ya. Oke, dan kali ini Potato juga melakukan rotasi dideteksi oleh Lyzard dan spray down, tapi masih cukup aman dengan baginya. Masih berlindung, tapi Foxy ternyata di lini depan mencoba spray down susukan ke arah Potato. Setengah darah dan bahkan ter-knockdown di situ oleh Foxy. Baik sekali. Potato akan cukup kesulitan, nggak bisa untuk di-revive teman-temannya, udah cukup berjauhan. Foxy tadi menyelesaikan dengan sangat baik. Satu confirm kill, sebentar lagi harusnya untuk menjadi poin bagi EVOS di bagian water treatment ini. Oke, dan Potato nampaknya bad luck di sini, ditinggal 3 temannya. Memang kalau di revive juga itu yang menjadi bumerang sendiri juga buat apa gitu. Dan ada balasan spray down dari Spav. Mungkin ngapain temen gue di kill, ntar dulu dong, sabar dong, kita rotasi dulu dong. Kalau mau 4 versus 4 dong. Tapi namanya Battle Royale nggak bisa seperti itu. Kalau Battle Royale nggak ada istilah laki 4 lawan 4. Iya. Nggak ada, itu nggak bisa. 1 versus 4 aja bisa kok. Bisa kok, clutch juga bisa banyak terjadi. Tapi ya, ini lihat. Momen dari Aerolf tadi udah terkat satu orang ya. Lebih milih untuk melakukan repositioning lagi. Karena tadi walaupun high ground, di bagian belakang water treatment, tapi banyak angle shot yang bisa dilakukan oleh tim lain ke arah tim mereka. Gue senang sih sama semua tim ya. Bisa dibilang mereka nggak memaksakan early clash gitu kan. Betul. Kemudian juga ada melihat beberapa vehicle yang sedang rotasi, nggak benar-benar dipaksakan di spray. Kalau memang dapat seperti tadi Aero Potato ya. Betul. Oleh Foxy ya itu ya udah poin untung gitu kan. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan ya udah cukup, karena memang Miramar panjang, butuh utility banyak, apalagi peluru disayang-sayangin. Apalagi kalau kita berbicara nanti di late game, ada banyak obstacle kayak batu-batuan gini yang ngalangin antara tim satu dan tim lainnya. Dan ini dia ya dari Gig. Tadi mungkin maksudnya untuk menuju ke arah bagian lebih tinggi, ternyata ada sebuah suppressing fire dari bagian Nara ataupun dari tim lainnya, itu tim RRQ yang di dekat mereka juga lebih memilih holding position dulu karena vehicle juga udah meledak satu. Satu meledak dan satu hampir meledak. Betul. Nyaris banget tadi Nara juga. Kalau misalnya mungkin tadi terexplode, Nara dapetin poin tambahan. Dan tapi kita lihat kembali ke arah EVOS yang sudah set up 2-2 Morpheus dengan Lyzard. Dan juga satu lagi siapa itu? Nick. Bukan Nick, EXC sama Morpheus, betul banget. Nah, ini juga ada Foxy dari bagian lainnya mencoba untuk melakukan sebuah spray karena Dranix sudah mulai terspot di bagian warehouse di bawah sana. Lebih memilih repositioning kembali lagi. Ini adalah bagian kompon-kompon di sekitar water treatment ya, menjadi choke point bagi tim-tim yang udah berada di sana. Posisi sebenarnya seperti ini di Miramar tuh bagus banget 2-2. Cuma kalau agak jauh itu PR banget di Miramar, butuh space yang agak yang mesti lebih dekat. Misalnya salah satu dari pasangan ini ter-knockdown. Dan kita lihat si circle hampir semua tim sudah bermain di dalam zone. Dan kali ini lebih mengarah ke Central Boom Esports. Kemudian juga IOG juga cukup aman. Kemudian 21 Esports bakalan menahan spot aja. Mungkin bakal mengekat rotasi dari Void ataupun Morp. Dari sisi timur juga masih banyak nih. RRQ, Nara. Dan sisi luar kanan atasnya itu timur laut ya? Iya, timur laut udah mulai ramai juga. Ini menandakan memang zona kedua ini udah membouncing cukup jauh ke arah tengah saat ini. Siren juga udah mulai untuk memutuskan lebih bergerak. Dan Morph tadi kita lihat bergerak di bagian bukit-bukit yang cukup sulit untuk dikontrol juga. Di sini depan mereka ada 21 Esport juga. Hanya satu vehicle yang bisa diselamatkan oleh Morph. Bahkan memaksa Rensky jalan kaki di panasnya Miramar. Tadi 21 S4D ya? Gue ngelihat sekilas 21 SID. SID dong. Karena gue dulu outsider. Luar biasa. Oke, dari Morph. Oh ya, Jaxi nggak main seperti yang Eldoge bilang. Ini biasanya Jaxi yang ngebawa ya. Betul banget, sebagai game leader lah. Game leader. Tapi kali ini mungkin ada sedikit perbedaan dari coachnya. Betul. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti untuk Morph, mungkin lebih baik lagi. Dan kali ini dari Louvre akhirnya tertangkap seorang Ponbeat. Dan sisi lain Nick juga tertangkap oleh No Mercy di sisi recent kill. Dan keduanya juga langsung di-secure, nggak pakai lama, tanpa basa-basi. Ya, betul banget. Ada 2 player langsung dipulangkan ke lobby dari tim yang berbeda. Kita lihat ada sebuah motor. Ini adalah Nick tadi ya, di-take down oleh Morph dan Onyx. Udah mendapatkan posisi yang lain. Mungkin tadi maksudnya Nick menjaga bagian backline. Justru dia backstep tim yang lain. Saling adu sniper antara Nerpeco dan Morpheus. Nerpeco juga sniper kan? Betul banget. Ya, ini saling adu kepala dan Nerpeco lebih kalah nampaknya. Dan langsung paksa untuk maju ngedive. Posisinya juga dari RRQ nggak bagus. 2 di atas, 2 di bawah. Mild Way, mimpi buruk 2 versus 1. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk clutch di sini. Morpheus coba dimasak-masak, tapi Mild Way membalas dengan spray down di sini. Mild Way, apakah bisa bertahan? Dan tidak lama lagi ada Foxy yang nampaknya mencoba flank dari arah sisi belakang. Iya, luar biasa banget dari EVOS tadi. Mereka mendapatkan sebuah knockdown. Langsung aja maju
ke arah depan, Maltway juga udah knockdown. Dan tadi satu orang dari RRQ udah menjadi sebuah confirm kill untuk Nerpeko. Begitu Maltway, Voldemort, dan juga drone gak bisa melakukan apa-apa karena mereka berada di bawah atau di lower ground. Iya, kalaupun ingin membantu, ada space yang cukup jauh, apalagi itu menanjak, itu mengurangi movement speed untuk ke atas. Dan yang pastinya itu aja bakalan jadi blunder kalau untuk bantu backup. Dan drone pun ya nggak bakal mengeluarkan kepalanya karena sisa 2. Ini 3 ya? Iya, ada 3 dari EVOS, betul banget. Dan tadi menurut gue peristiwa EVOS dan juga tim RRQ adalah contoh paling nyata yang tadi lu sebutkan sebelumnya, di mana dua-dua bagus, tapi kalau jarak terlalu jauh, akhirnya seperti itu, knockdown nggak bisa untuk melakukan revive juga. Iya, kita mengingat ini Miramar, soalnya Miramar itu sulit banget untuk setup yang jauh-jauh seperti itu, butuh movement speed untuk nanjak, kemudian juga space yang sangat amat jauh, space amat terbuka gitu kan kalau udah keluar open field seperti itu. Dan kali ini dari Louvre yang sudah kehilangan pawn beat mencoba mendeteksi pemain-pemain dari IOG yang berada di high ground kali ini dan kembali ke arah Dranix dan juga Siren. Kemudian juga ada Circle yang sudah mengecil kembali ke sisi tengahnya, itu kosong banget kecuali mungkin IOG agak bergerak sedikit, cukup aman. Betul banget, IOG akan mulai mengontrol dari bagian timur, mendapatkan beberapa place dari bagian high ground. Tim-tim lain banyak banget yang masih berada di luar zona. Alter Ego akhirnya terspot di dalam kamera saat ini berdekatan dengan Louvre. Louvre udah kehilangan 1 orang, ada Airwolf juga yang tadi kehilangan 1 orang. 3. Oh, di high ground, bagus banget setupnya berarti. Betul. Semua angle shootnya terbagi dan visionnya pasti luas. Kemudian dari Alter Ego yang tadi bisa dibilang berada di bawah, sekarang udah di atas. Ini berputar melawan arah Blue Zone. Iya, kembali lagi ya, sebuah rotasi yang dipikirkan cukup matang untuk Alter Ego. Dia udah bisa ke zona keempat tanpa kehilangan player sama sekali. Tapi ada tantangan baru di mana Dranix, Louvre, dan tadi kita lihat ada tim lain yang udah ada di La Cobreria berbarengan. Ini padat banget dari La Cobreria. Oke, ini penuh banget di La Cobreria untuk mencoba menahan komponnya masing-masing. Dan yang udah deketan itu Louvre dan juga Dranix. Mungkin ini bakalan close combat terdekat untuk saat ini. Ya, betul banget. Ada sebuah compound yang masih dimainkan oleh para player. Alter Ego juga sudah mulai mendapatkan compound mereka. Ada sebuah nade dilemparkan, tapi ternyata Void di tempat lain mendapatkan 2-1 SD. Ini pas banget ya momennya. Kita kira nade yang meledak mendapatkan knockdown, tapi justru di tempat lain Void mendapatkan knockdown. Gue pikir tadi bakal mati, ternyata beda orang. Void sama 21. Oh ya, sekarang Void sama 21 itu lagi sedang baku hantam juga di sisi lain, di sisi recent kill. Tapi kita lihat ini kanan bawah siapa nih? Boom ya? Ini Boom sama Morph. Sama Morph ternyata. Tadi ya kita lihat di bagian barat sepertinya Boom masih menahan pergerakan dari Morph. Ada sebuah fight juga. Mungkin kita bisa berpindah kali ya karena ini masih dengan fight yang cukup lama. Dan EVOS tiba-tiba tusun. Wah, 3 versus 2 loh. RRQ. Revenge. Wow. Sebuah sweet revenge dilakukan oleh RRQ yang tadi kita lihat 2 playernya udah tertakedown oleh EVOS sebelumnya ya. Oke, gue suka banget kata-kata Eldoget sweet revenge. Balas dendam yang sangat manis dilakukan oleh RRQ. Walaupun sisa 2 orang tapi mereka masih bisa menghantam 3 player dari EVOS. Dan kembali Bigetron tadi 1 playernya Zuxi di takedown, bahkan di secure kill langsung oleh tim Morph kali ini. Dan Onyx pun juga ikut-ikutan ke arah Bigetron. Bigetron gak bagus posisinya kali ini Eldoget. Iya betul banget. Bigetron ternyata benar-benar tersandwich. Ada Morph di bagian high ground. Di tempat bagian depan mereka juga ada Onyx. Menyisakan tadi ya 1 orang yang harus mulai melakukan revive karena Microbuy. Dan di tempat lain juga Geek sedang fight dengan IOG di bagian high ground. Ini cukup lama ya. Berarti stalemate dari zona pertama tadi. Benar, mereka memang dapat zona dari awal. Kemudian juga ini juga spot yang tadi Bubu mundur kan. Betul. Oleh IOG. Begitupun IOG lebih untung juga mereka sudah dalam circle zone. Mungkin kali ini kita lihat ke Dranix dan juga Louvre. Begitupun Alter Ego yang sudah ter-takedown 1 playernya di situ. Gue nggak tahu tadi sama siapa. Mungkin dari IOG Olis. Iya betul karena banget. visionnya luas banget di high ground. Nah itu dia. Mendapatkan sebuah POV yang cukup baik dari bagian tinggi tadi atau high ground tadi ya. Dan kita lihat udah banyak banget movement yang masif. Bahkan dari Morph juga di sini udah ter-knockdown. Kembali lagi tapi ada sebuah shot lagi. Volker bermain dari bagian yang sangat tinggi mendapatkan banyak view. BTR dan juga Morph benar-benar ada dalam jangkauan tembak olehnya. Ini jarak ratusan meter. Tipis-tipis dengan red dot side. Tapping-tapping, ini bagus banget dari Volker. Walaupun tadi Bobs mencoba memotong pergerakan dari Morph. Wah, di situ tapi ada tembakan balasan Bobs. Sedikit lagi nyaris ter-takedown oleh Nara. Iya, betul banget ya. Tadi 2 bahkan 2 player dari Boom hampir banget dia ter-takedown. Tapi karena ada sebuah shoot juga dari Nara bisa untuk menyelamatkan dirinya dengan vehicle yang digunakannya. Oke, kemudian dari Boom masih berada di high ground, tapi nggak bagusnya adalah ini terhimpit oleh Blue Zone dan RRQ pun harus pulang ke lobby ke posisi 15 maksudnya. Iya, betul banget. Setelah fight yang cukup panjang dengan EVOS tadi, harus pulang dan Sinamor ter-takedown oleh Volker. Kembali lagi mendapatkan sebuah POV yang cukup baik dan Svavel yang tadi berada di bagian atas ya, harus jatuh. Kita lihat ada sebuah movement yang sangat masif dari Geek. Ada Eston di bawah sana belum terspot, sepertinya Mort masih mencari-cari di sana Eston. Ternyata lebih milih untuk mundur dan belum terspot lagi oleh Geek.
Wow. Dan sini Eston mencoba menjadi hero sableng melawan 4 player dari Geek yang sedang menyerbu dia. Bubu pun memenangkan close combat antara Eston di sini. Tersisa F2 yang gue lihat tadi di bawah. Ya, betul banget. Dan ada Sweet Revenge kembali lagi pada Voker. Di mana Voker tadi men-knockdown beberapa player dari Morph, bisa di-takedown oleh Morph berikutnya. Oke, masih ada Olis dan Kuyat juga dari arah sisi lain. Tadi gue nggak lihat tepatnya berada di mana. Dan kita lihat juga dari arah sisi recent kill udah banyak banget antara BTR juga dengan Onyx. Kemudian juga kita fokus ke arah Louvre yang juga sudah memborbardir peluru ke arah Alter Ego di sini. Iya, dan kalau kita perhatikan di bagian bibir zona ini banyak banget tim yang akan mempunyai usaha yang cukup berat untuk masuk ke dalam zona. Sebagaimana kita lihat Alter Ego depan sana justru ter-takedown oleh Oki Ozora. Sebuah movement yang sangat baik, tapi baru saja mau bergerak juga di-takedown oleh tim lainnya. Harus mobile system coba untuk dibuat oleh Hans, tapi Hans di bagian sini terpick dari bagian atas. Kembali lagi, late rotation di tempat seperti ini menyulitkan Louvre saat ini. Gue nggak melihat adanya setup smoke yang dilakukan oleh Louvre. Mereka tahu, mereka 5 detik lagi bakalan bergerak karena terhimpit oleh Blue Zone. Tadi bagus ketika Louvre Ozora bisa men-takedown satu player dari IOG, tapi setup smoke-nya gue nggak ngelihat untuk masuk ke dalam circle. Iya, itu dia utility battle-nya atau utility useful-nya mungkin belum terlalu maksimal dari Louvre, tapi kita berpindah kembali lagi Siren yang kembali lagi bisa menguasai dari bagian high ground. Just Space hampir udah half HP. Dari arah sisi timur dan juga timur laut bakal baku hantam seru banget itu. Betul. Kemudian juga dari arah sisi utara ramai, malah circle centernya nggak ada siapa-siapa. Ini perebutan circle center sebenarnya. Iya, betul banget. Dan kalau kita berbicara circle center, ini memang ada high ground, tapi angle shot dari tempat lain tuh banyak banget. Dan Siren, Geek yang tadi fight dengan IOG, kedatangan tamu. Siren di sini bisa mendapatkan satu play dari Geek. Kedatangan tamu tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, langsung aja nggak sopan, dibunuh aja nggak pakai nama. Dan hashtag 12 pun didapatkan oleh Louvre. Masih belum konsisten performa yang dilakukan oleh Louvre. Dan kali ini kita beralih ke Alter Ego. Smith sudah ter-takedown, tersisa Dr. Badru dan juga Martin yang menjadi 2 man standingnya di sini. Ya, setup dilakukan smoke dan Aerowolf juga melakukan rotasi. Harus melewati kanan kiri. Gila Arena Ole. Keren banget digocek kanan kiri. Tapi nggak bagusnya Siren nampaknya juga bakalan coba memotong pergerakan dari Aerowolf ini sendiri. Ya, flick yang sangat baik dari Rare tadi masih mau melakukan healing pole, tapi ternyata udah ada Void dari bagian atas. Siren bisa mendapatkan kill dari Aerowolf tadi. Dan ini dia masih ada sebuah movement juga. Alter Ego Badru di sini akan melakukan sebuah confirm kill ke arah satu player dari Void. Dan masih bisa untuk men-secure place dia di bagian utara dari zona aman saat ini. Oke, bener banget. Dan kali ini Siren kembali nggak ya ke performa kemarin ya? Kalau kita lihat kemarin juga Chicken di Miramar sangat luar biasa. Tapi kembali lagi zona membantu mereka. Iya. Sekarang harus mulai bergerak ke arah bagian central zona dan baru Morph yang benar-benar udah kontrol zona secara baik. Oke, Morph satu playernya, 2 playernya bahkan sudah mengontrol dalam circle zone. Tapi tim 10 juga nampaknya bakalan bisa juga. Tinggal bagaimana finishing mereka ke arah Morph dan juga sisi tenggaranya. Sisi tenggara tim apa nih? Tim Oren nih? Iya, betul banget. Siapa nih, top nomor Dari tim Nara. Nara. Iya, betul banget. Dan Zay di sini menahan pergerakan dari Bigetron Red Alliance sudah cukup sekarat juga. 3 orang dari Bigetron Red Alliance mencoba untuk naik ke bagian atas. 2 sepertinya harus mulai berhadapan dengan Zay. Sana ada Microboy, ada sebuah net dilemparkan kembali lagi dan Zay harus tertunduk lesu oleh Microboy di sana, menandakan backline dari Morph udah tereliminasi. Oke, benar banget. Boom Bobs di sini sudah set up smoke, melakukan kanan kiri seperti Akang Gendang yang disuruh Ayu Ting Ting, dan Morpensky pun bakalan coba di take down di sini. Boom Swavel sedikit mencari posisi dari Rensky yang pastinya please barengan kalau mau masuk, jangan satu-satu. Bob itu mencoba jump shotnya, tapi ada backup yang bagus dari Swavel, nggak pakai lama lagi. Langsung pulang Morph. Ya, betul banget. Morph yang tadi udah kontrol bagian center dengan sangat baik, tapi kembali lagi body system dari Boom sangat cepat. Zay juga di belakang tadi udah ter-knockdown oleh Bigetron. Kemudian satu player lain dari Morph nggak bisa untuk menahan pergerakan dari 3 player Boom. Akhirnya Boom justru sekarang yang bisa mendapatkan posisi yang sangat baik. Oke, dan Geek terlihat cuma bubu di sini. Nara sudah mengamankan kompon yang cukup enak. Betul. Begitupun Boom terhimpit 3 playernya. Iya. Kemudian kita belum melihat performa dari 2 player sang robot. Betul banget. Saat ini menyisakan Luxi dan juga Zuxi. Si kembar ternyata dari tempat lain. Ryzen ya? Luxi dan Ryzen betul banget. Dan ternyata satu orang dari tim lain itu Geek harus tereliminasi tadi. Masih dengan fight yang masih berlanjut. Siren hampir banget. Udah sangat sekarat. Masih ada sebuah wall dan juga airdrop yang turun di depan mereka. Oke, lumayan merefresh helm dan juga armor di sini. Cukup enak. Mox Pay. Groza juga untuk close combat pastinya lebih diuntungkan kali ini. Siren mungkin punya chance yang lebih tinggi kali ini untuk mendapatkan WWCD kembali. Dan tadi juga paket lengkap Groza suppressor air juga. Jadi kalau memang memaksa sebuah close combat dengan Siren ini berbahaya banget. Groza strongest weapon di close combat tentunya. Oke, tapi kita lihat tahu Ryzen bisa dibilang seperti kuda liar kalau kata caster Malaysia. Anak siapa nih? Kuda liar.
liar, macam kuda liar dah gila Ryzen. Luar biasa ya Agus ya. Iya. Mengingat segala kata demi kata. Tapi tadi kita lihat Luxi dengan karena TNT mendapatkan satu player dari Siren. Masih bisa untuk di-revive seharusnya. Tapi Siren juga dapat sebuah contender yang cukup dekat, yaitu Nara yang ada di samping mereka. Ya betul banget, dan Anthem pun nampaknya mengarah ke Luxi yang sudah seperempat darah lagi. Tadi nyaris bisa di take down, tapi masih ada Ryzen juga. Kemudian juga Nara sudah melakukan pergerakan, sudah melakukan aksi yang signifikan ke arah tim Siren di sini. Berhasil men-take down satu player, Jaspe. Joyce Dan juga Jaspe itu pemain ini kan? iya, betul banget. Dan sini Anthem akan mulai maju. Ini yang tadi kita katakan sebelumnya, menggunakan growth untuk close combat sangat kuat. Menyisakan Maybe di bagian kanan, belum terspot. Maybe sebuah super attack, tapi kembali lagi melawan dengan growth. Masih 18 peluru, masih melakukan sebuah prefire dengan M4 mengganti di sini. Dan Maybe lebih memilih untuk jalan ke arah bawah dan nge-heal terlebih dahulu. Terspot di sana, Moxpay finishing karena Maybe dan Nara dipulangkan di peringkat kelima. Gila, ngintip-ngintipnya kayak Spider-Man ya. Bersebat ngintip, kelar. Luar biasa. Begitupun juga tadi oleh Anthem ya, tuh pedih juga maksudnya. Betul, langsung- Panik juga di anti Iya, tentunya dia pasti panik banget lah. Groza tuh sakit banget di close combat. Dan kita lihat dari Bigetron Red Alliance, ternyata Ryzen akan menjadi player pertama yang udah ngontrol dari bagian zona aman sejauh ini. Oke, dia punya cukup obstacle yang enak, berupa lekukan-lekukan low ground, kemudian juga ada pagar-pagar besi yang menutupi diri dia, kemudian juga Luxi dari arah sisi kanannya. Ini bisa dibilang angle shoot-nya enak sih kanan kiri, tapi ketutup obstacle-nya banyak banget kali ini. Ini kalau orang Betawi bilang, Bigetron ini udah jadi agar betis. Wih, Udah agar ngejaga di sana, tinggal nunggu fight yang terjadi. Dan sini dia fight dimulai. Siren masih mencoba untuk melakukan shot karena boom, tapi ternyata reflect terjadi di sana. Masih ada sebuah knockdown threat di sini. Just Space masih mencari lagi. Swavel udah sekarat banget, dan justru dari Moxpay yang mendapatkan knockdown ke arah boom. Masih fight, Moxpay maju ke arah depan dan dimenangkan dengan Siren kembali lagi. Close combat yang sangat kuat dari Siren. Dan kita lihat masih ada dokter ternyata yang diam di sana. Dokter ini spesialisasi ini ya, dia tahu kapan harus engage, kapan harus disengage. Seperti kemarin juga di Sunhawk, Betul. di dalam truk. Iya, di mana dia nggak terdeteksi oleh aura. Dan Luxi pun kali ini mendapatkan satu nyawa dari Moxpay. Dan di finishing di-secure oleh Ryzen. Kemudian juga masih ada 2 player. Sampai satu lagi bakalan aktif sih. Iya, betul banget. Dan ini Betul, pagar betul. betis yang sangat kuat dari Bigetron Red Alliance ya. Badru. Mereka melakukan sebuah gempuran ke arah tim Siren. Ini berbahaya. Kalau Badru bisa melakukan apa yang dia lakukan kemarin ke Jaden dari Aura, ini akan menjadi kekesalan sih bagi Bigetron. Karena backline mereka dia lepas sekarang nih. Iya, mantap juga ya adanya Pasta ini ya. Waduh. Bisa diam-diam mengendap tanpa diketahui posisinya. Bunyi kayak serekannya juga nggak kedengar. Srek. Kan kalau ngeprank Dalam kayak gitu. dalam bangunan gitu ya bunyinya. Iya, emang gimana lagi bunyinya? Iya, nggak bisa. Udah bener kestrek. Gue nggak bisa ganti yang lain. Wey, kita lihat dari Just Space. Dia tadi nge-taunting tentunya. Ada traksi Karena udah ya? sulit untuk masuk. Oh, dia udah nggak ada utility apa-apa. Oh, ya Woi. udah. Gila, tadi kayang cuy. Iya, makanya. Dan ini akan menjadi sebuah suicide mission. Harusnya kan udah low HP banget. Bahkan pre-fire dilakukan. Siren tereliminasi peringkat ketiga. Oh, Bigetron oke. bingung. Sekarang di manakah last man standing dari tim lainnya? Dan itu adalah Badru yang mulai maju. Oh, kedengeran step. Dan Luxi. Dan dari sisi arah kanan juga Ryzen mencoba nge-lock dan Luxi pun memenangkan close combat. Winner chicken dinner untuk sang robot kali ini. Ya, Bigetron Red Alliance dapatkan winner chicken dinner di game pertama dengan 9 total kill. Ryzen. What a play sekali lagi dari Red Alliance. Ryzen 7. 7 sendirian dari 9. Ryzen 7. Wah,